Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin sosialisasi online pendaftaran Indonesia Halal Industry Awards tahun 2020. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi online pendaftaran IHYA 2026. Perkenalkan, saya Fatia Hirani yang akan mengganggu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Pada sesi pagi hari ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi, yaitu yang pertama, gambaran umum IHYA 2026, kemudian yang kedua, tata cara dan langkah-langkah pendaftaran sampai dengan penilaian mandiri, serta yang terakhir yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kami harap melalui kegiatan ini, seluruh hadirin dapat memahami proses pendaftaran dengan lebih baik dan semakin siap untuk berpartisipasi dalam IHYA 2026. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki agenda yang pertama, yaitu pemaparan mengenai gambaran umum dan overview IHYA 2026. Melalui sesi ini akan disampaikan informasi mengenai tujuan penyelenggaraan, kategori penghargaan, serta berbagai hal penting lainnya yang perlu diketahui. Pada narasumber yang kami hormati, Ibu Detri Fitria Hasyar selaku Ketua Tim Penghargaan, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatia atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para peserta sosialisasi Indonesia Halal Industry Awards tahun 2026. Bahkan saya Detri Fitri Hasyar yang pada sesi pertama sosialisasi pagi hari ini izin untuk menyampaikan sedikit overview atau gambaran secara umum terkait dengan pelaksanaan Indonesia Halal Industry Award atau yang biasa kita sebut dengan IHYA pada tahun 2026. Baik, saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Apakah sudah bisa terlihat dengan jelas? Sebentar. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dengan sedikit gambaran umum terkait dengan Indonesia Halal Industry Awards atau IHYA. Jadi IHYA ini merupakan suatu ajang penghargaan tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian dan bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan serta pemberdayaan industri halal. Nah, IHYA ini sudah kami selenggarakan dari tahun 2021. Jadi pada tahun ini, tahun 2026, merupakan kali ke-6 dari penyelenggaraan IHYA. Dan IHYA ini alhamdulillah dari tahun ke tahun telah apa namanya mengalami banyak sekali perkembangan, terutama juga partisipasi peserta semakin banyak. Harapannya pada tahun ini juga akan semakin banyak peserta yang ikut berpartisipasi dalam rangka IHYA dan untuk saling bekerja sama ya dalam rangka penguatan ekosistem industri halal nasional. Baik, maaf Bapak Ibu. Sebentar, ada sedikit. Sebentar ya, agak Bapak Ibu izin. Baik, mohon maaf kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Tadi ada kendala teknis sedikit di kami. Nah, untuk tahun ini ada perubahan dan ada penambahan beberapa kategori baru. Apa saja kategorinya ada di dalam slide berikutnya. Izin.
kita ke slide berikutnya. Jadi untuk tahun ini ada sebanyak 7 kategori reguler dan juga ada 2 kategori khusus. Untuk 7 kategori reguler ini terdiri dari perusahaan industri besar, kemudian perusahaan industri kecil dan menengah, ada perusahaan kawasan industri halal, perusahaan kawasan industri, kemudian lembaga pengelola sentra IKM, ini salah satu kategori yang baru, Bapak Ibu. Kemudian ada lembaga pemerintahan, ada institusi pendidikan tinggi, ini juga salah satu kategori yang baru, serta lembaga jasa keuangan. Untuk yang reguler ini melalui mekanisme pendaftaran, jadi pendaftaran nanti akan ada seleksi dan penilaian serta penetapan pemenang. Sedangkan untuk 2 kategori khusus yang ada di pojok kanan bawah, itu ada pelaku usaha serta individu, ini tidak melalui skema reguler. Jadi nanti ini adalah penentuan dari tim panitia dan Kementerian Perindustrian gitu. Baik. Nah, apa saja subkategori yang bisa diikuti dari ketujuh kategori tersebut? Untuk perusahaan industri, ada 6 subkategori atau komoditas industri yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu dari perusahaan industri, baik itu perusahaan industri besar maupun perusahaan industri kecil dan menengah atau IKM ya. Jadi ada makanan dan minuman untuk komoditasnya, kemudian juga kosmetik, farmasi dan obat tradisional, tekstil dan aparel, termasuk itu untuk pakaian jadi, kulit, dan produk kulit itu bisa mengikuti subkategori tersebut. Kemudian juga ada untuk tableware yang berbahan dasar keramik ataupun glassware ya, yang dari kaca. Kemudian yang terakhir untuk perusahaan industri ini adalah salah satu subkategori baru pada tahun 2026, yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT. Nah, untuk kemudian untuk subkategori lembaga pemerintahan, masih ada 3 subkategori pada tahun ini yang terdiri dari kementerian lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Serta untuk lembaga jasa keuangan, ada 2 subkategori untuk lembaga jasa keuangan yang bank dan lembaga jasa keuangan non-bank. Baik, nah untuk secara garis besar penyelenggaraan IHYA tahun ini dimulai dari minggu kemarin. Itu kami sudah melakukan pengumuman bersamaan juga dengan Kick Off Halalindo pada tanggal 18 Juni dan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pendaftaran juga dengan sosialisasi sampai dengan 24 Juli mendatang. Untuk sosialisasi insya Allah akan kami selenggarakan secara rutin setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi untuk Rabu dan Jumat minggu ini mungkin untuk lebih bersifat ke umum karena lebih terkait dengan mekanisme dan sistem untuk pendaftarannya. Sedangkan untuk minggu-minggu berikutnya akan lebih teknis sesuai dengan kategori setiap untuk kategori IHYA tahun ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penjurian yang akan dimulai pada akhir Juli sampai dengan bulan Agustus. Kemudian ada pleno penjurian itu pada minggu pertama September dan kemudian akan dilanjutkan dengan penetapan penerima penghargaan juga dengan penganugerahan. Nah, ini masih timeline pelaksanaan untuk tahun ini. Berikutnya, baik Bapak dan Ibu, terlampir kita sampaikan sedikit gambaran bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran IHYA pada tahun ini. Sebetulnya pendaftaran IHYA pada tahun ini juga tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami melaksanakan pendaftaran IHYA melalui website di ihya.kemenperin.go.id. Jadi nanti bisa diklik website tersebut, kemudian nanti dilanjutkan dengan daftar. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu bisa menggunakan email yang digunakan email pribadi ataupun email perusahaan ya ataupun instansi ataupun institusi Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengisian form itu
terkait dengan identitas peserta. Kemudian juga nanti akan ada beberapa dokumen yang bersifat wajib, dokumen administrasi yang bersifat wajib untuk diupload pada saat melakukan pendaftaran. Serta ada satu dokumen opsional yang juga kami harapkan bisa Bapak Ibu upload pada saat melakukan pendaftaran. Kemudian setelah membuat akun, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap penilaian mandiri atau self-assessment. Jadi setelah melakukan pendaftaran, nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa akan ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Ibu pilih jawabannya yang paling sesuai dan juga disertakan data dukung yang sesuai. Baik, kita berlanjut Bapak Ibu ke persyaratan apa saja sih yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dokumen administrasi wajib pada saat Bapak Ibu mendaftar di IHYA tahun 2026. Untuk perusahaan industri, baik itu perusahaan industri besar maupun perusahaan industri kecil dan menengah, ada 3 persyaratan wajib yang harus Bapak Ibu upload pada saat melakukan pendaftaran, yaitu terkait dengan perizinan berusaha, seperti dokumen NIB, kemudian juga penyampaian laporan data industri, yang ini biasanya disampaikan melalui SIINAS. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan keikutsertaan pada IHYA tahun 2026. Untuk perusahaan kawasan industri, ada 4 dokumen wajib yang perlu diunggah, yaitu perizinan berusaha di bidang kawasan industri, penyampaian laporan data kawasan industri, ini juga yang disampaikan melalui SIINAS, kemudian juga ada SK tentang organisasi dan tata kerjanya, kemudian pernyataan keikutsertaan IHYA. Untuk persyaratan ini bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti tahun lalu juga masih sama ya Bapak Ibu. Kemudian untuk lembaga pengelola sentra IKM atau pengurus sentra IKM, ada 2 dokumen, yaitu pertama SK tentang organisasi dan tata kerjanya, kemudian pernyataan keikutsertaan IHYA. Untuk lembaga pemerintah juga sama dengan lembaga sentra IKM, yaitu untuk SK tentang organisasi dan tata kerja institusi serta pernyataan keikutsertaan pada IHYA. Untuk institusi pendidikan tinggi, ini ada 3 syarat dokumen wajib, yaitu SK tentang organisasi dan tata kerja institusinya, profil institusi pendidikan tingginya, serta pernyataan keikutsertaan pada IHYA 2026. Sedangkan untuk lembaga jasa keuangan, dokumennya adalah nomor induk berusaha, dokumen perizinan ya, yang ada NIB-nya, kemudian nomor izin usahanya, akta pendirian jasa keuangan, serta pernyataan keikutsertaan IHYA. Seluruh dokumen pernyataan keikutsertaan IHYA nanti Bapak Ibu bisa unduh pada website pada saat melakukan pendaftaran, kemudian ditandatangani di atas materai. Baik, untuk berikutnya, Bapak Ibu, terdapat 3 ketentuan terkait dengan seleksi dan penilaian untuk IHYA tahun 2026 secara umum. Yang pertama terkait dengan seleksi administrasi, jadi para peserta diharapkan dapat melengkapi dan mengunggah persyaratan dokumen administrasi wajib yang tadi sebelumnya sudah sempat saya jelaskan satu persatu gitu ya, sesuai dengan periode pendaftaran. Karena apabila dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi atau tidak lengkap gitu ya, nanti peserta tidak dapat lanjut ke tahap berikutnya secara otomatis akan oleh sistem nanti akan digugurkan sebagai peserta ya. Ini sampai dengan kami berikan waktu pendaftaran itu lumayan panjang, Bapak Ibu, hampir 1 bulan ya gitu ya. Jadi ini bisa dimaksimalkan untuk memenuhi persyaratan administrasinya. Namun perlu dipastikan juga, Bapak Ibu, karena untuk dokumen administrasi ini sesuai dengan ketentuan dan sistem yang ada di kami, peserta itu hanya memiliki 1 kali kesempatan saja untuk mengunggah dokumen administrasi wajib. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan pada saat mengunggah dokumen itu sudah dokumen yang sesuai gitu, karena tidak bisa diubah. Untuk dokumen administrasi wajib sifatnya hanya 1 kali pengunggahan. Kemudian untuk berikutnya setelah melakukan administrasi itu ada penilaian teknis untuk penilaian para peserta. Jadi tadi para peserta bisa melakukan self assessment
setelah mempunyai akun ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa kami sampaikan juga kalau pemenuhan dokumen administrasi untuk mengunggahnya itu kami berikan waktu sampai terakhir batas terakhir pendaftaran gitu ya. Nah, nanti untuk yang penilaian teknisnya itu bisa Bapak Ibu lakukan secara paralel. Jadi tidak harus menunggu mengunggah dulu seluruh dokumen administrasi baru Bapak Ibu bisa melakukan self assessment gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa melakukannya secara paralel gitu atau mungkin misalnya nanti yang dokumen administrasinya masih dikumpulkan, melakukan penilaian teknis terlebih dahulu itu tidak apa-apa dan itu masih bisa dilakukan pengisiannya juga sampai batas terakhir pendaftaran pada tanggal 24 Juli 2026. Baik, nanti berdasarkan self-assessment dan bukti data dukung yang sudah diunggah oleh Bapak Ibu, tim juri akan melakukan verifikasi kesesuaian antara pilihan jawabannya dan data dukung yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Terakhir, nanti Bapak Ibu yang masuk ke shortlist peserta, kemungkinan akan diminta untuk melakukan presentasi oleh tim juri. Nah, ini bersifatnya masih tidak mandatori ya Bapak Ibu ya izin jadi ini sesuai dengan keperluan tim juri gitu. Namun walaupun ini tidak menjadi suatu tahapan yang wajib dilakukan oleh peserta gitu ya terutama nanti mungkin yang sudah masuk ke dalam shortlist peserta eh, namun kami harapkan Bapak Ibu bisa menyiapkan bahan paparan gitu ya yang terkait dengan materi-materi yang ada pada self assessment atau penilaian mandiri sebagai bahan pertimbangan tambahan bagi tim juri saat melakukan penilaian. Jadi dan itu Bapak Ibu setelah disiapkan nanti bisa diunggah pada dokumen opsional yang ada di bagian pada saat melakukan pendaftaran juga ya Bapak Ibu. Jadi biasanya tim juri itu pada saat melakukan penilaian mungkin eh, data dukung yang disampaikan untuk klaim self assessment itu mungkin dianggapnya kurang pas, mungkin nanti bisa melihat di yang secara umum ada di bahan paparan ya, di dokumen opsional. Baik. Kemudian berikutnya satu lagi, Bapak Ibu mungkin terkait dengan aspek dan penilaian IHYA. Jadi tadi Bapak Ibu kami minta untuk memilih jawaban yang paling sesuai ya pada saat melakukan self assessment dan menyampaikan data dukung. Nah, hal-hal tersebut dilakukan tim juri untuk menilai aspek-aspek penilaian dari pemenuhan aspek-aspek penilaian untuk setiap kategori yang Bapak Ibu ikuti. Jadi kalau untuk perusahaan industri, kawasan industri, kemudian juga sentra IKM, institusi pendidikan tinggi, dan lembaga jasa keuangan, tim juri itu nanti akan menilai tiga aspek, yaitu aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek kampanye. Sedangkan untuk lembaga pemerintahan ini beda sendiri aspek penilaian dari tim jurinya. Nanti ada empat, yaitu aspek perencanaan program, aspek pelaksanaan program, aspek pengawasan dan evaluasi program, serta aspek kampanye. Setiap aspek penilaian tersebut, Bapak Ibu memiliki bobot penilaian tersendiri. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memastikan juga kesesuaian jawaban yang dipilih dengan data dukung yang nanti disampaikan ya, karena setiap pilihan jawaban itu memiliki eh, apa namanya bobot penilaian tersendiri. Baik, terakhir mungkin ya Bapak Ibu, mungkin banyak yang menanyakan juga apa sih manfaat keikutsertaan pada kegiatan IHYA gitu ya. Memang dari kami Kementerian Perindustrian tidak mungkin sampai saat ini ya belum bisa memberikan benefit yang sifatnya nominal seperti perlombaan-perlombaan atau kegiatan apa namanya awarding yang lain ya. Tapi dari tahun 2021 sampai 2026 ini eh, setiap apa namanya peserta ataupun bahkan misalnya penerima IHYA itu sudah kami ada dalam database kami dan kami pastikan bisa menjadi prioritas untuk penerima program pembinaan dan fasilitasi dari Kementerian Perindustrian dan kami yakin juga dengan
keberhasilan atau misalnya dengan keikutsertaan Bapak Ibu pada IHYA ini bisa menjadi suatu bentuk pengakuan resmi ya dari pemerintah atas kontribusi nyata Bapak Ibu di bidang pengembangan industri halal. Kemudian juga bisa membuka dan memperluas jejaring serta peluang untuk pengembangan kemitraan dan kolaborasi. Jadi kami biasanya juga dalam beberapa program ya seperti misalnya business matching ataupun misalnya juga pameran itu akan mengikutsertakan Bapak Ibu para peserta yang misalnya pernah menjadi pemenang IHYA gitu. Ada beberapa yang pernah mengikuti pameran dan untuk tahun ini juga seperti halnya tahun-tahun sebelumnya juga mungkin nanti akan kami libatkan menjadi peserta pada Halal Indo yang akan diselenggarakan di AISBSD pada bulan September 24 sampai 27 September. Mungkin demikian sedikit overview dari kami Bapak Ibu terkait dengan penyelenggaraan dan mekanisme untuk pendaftaran pada IHYA tahun 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan kami mohon partisipasi Bapak Ibu pada IHYA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Detri atas paparannya sangat informatif mengenai IHYA 2026. Nah, semoga paparan tadi dapat memberikan gambaran jelas ya bagi Bapak Ibu hadirin terkait dengan penyelenggaraan IHYA tahun ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi simulasi atau tutorial pendaftaran. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu akan menyaksikan simulasi pendaftaran IHYA 2026 dimulai dari proses registrasi sampai dengan penilaian mandiri atau self-assessment. Kami harap seluruh peserta atau hadirin Bapak Ibu sekalian dapat menyimak dengan baik sehingga proses pendaftaran nantinya dapat berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Agung Puja Samudra, kami persilahkan untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Mbak Fatia. Izin Bu Detri. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan tata cara pendaftaran pada IHYA 2026. Nah, dengan saya Agung Puji Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Nah, di sini Bapak Ibu untuk membuka IHYA, Bapak Ibu tinggal mengklik mengetik ihya.kemenperin.go.id, maka kita akan masuk ke beranda IHYA. Di sini ada beberapa informasi terkait IHYA 2026. Di sini ada perjalanan IHYA sudah 6 tahun berjalan, lalu sudah ada 25 kategori yang sudah pernah dilombakan, serta ada 3.000 lebih jumlah peserta yang mengikuti, dan ada 106 peraih penghargaan di IHYA dari 2021 sampai 2025 kemarin, tahun kemarin. Lalu di bagian alur penganugerahan IHYA ini, kita bisa melihat informasi, di sini ada pendaftaran dan penilaian mandiri yang saat ini. Lalu setelah itu nanti akan ada penjurian, dan terakhir adalah penganugerahan yang insya Allah dilakukan di SBSD seperti tahun lalu di tanggal 24 sampai 27 insya Allah di 2026 ini. Lalu pada bagian tata cara pendaftaran, di sini ada 3 Bapak Ibu, yaitu registrasi akun IHYA, pengisian formulir data peserta, dan persyaratan dokumen berdasarkan kategori peserta. Saya akan mengulang yang tadi disampaikan oleh Bu Detri. Di sini registrasi akun IHYA itu bisa melalui akun Google atau Gmail. Ini langsung verifikasi otomatis, dan juga akun perusahaan atau instansi. Tapi di sini memerlukan aktivasi melalui tautan yang dikirim ke email yang didaftarkan. Lalu nomor 2 adalah pengisian formulir data peserta. Calon peserta wajib mengisi formulir data diri secara lengkap yang mencakup ada 2, yaitu informasi pribadi atau instansi dan pemilihan kategori awards yang ingin diikuti. Di bagian ketiga adalah persyaratan dokumen berdasarkan kategori peserta. Untuk perusahaan industri besar terbaik, yang diminta adalah perizinan berusaha di bidang industri, penyampaian laporan data industri atau laporan SINAS. Ketiga adalah penyataan keikutan serta IHYA. Ini bisa di-download nanti di dashboardnya. Lalu yang terakhir adalah profil perusahaan. Untuk perusahaan industri kecil dan menengah terbaik, kurang lebih sama dengan
perusahaan industri besar terbaik, perizinan berusaha di bidang industri, penyampaian laporan data industri atau laporan SINAS, penyataan keikutsertaan IHYA, dan profil perusahaan. Untuk perusahaan kawasan industri terbaik ini lebih banyak, ada 5, yaitu perusahaan berusaha perizinan berusaha di bidang kawasan industri, penyampaian laporan data kawasan industri, SK tentang organisasi dan tata kerja institusi, pernyataan kesertaan IHYA, dan terakhir adalah profil perusahaan kawasan industri tersebut. Dan untuk kategori lembaga pengelola sentra IKM terbaik ada 3, SK tentang organisasi dan tata kerja institusi, pernyataan keikutsertaan IHYA, dan profil lembaga pengelola sentra IKM. Dan untuk kategori lembaga pemerintahan terbaik ada 3 juga, SK tentang organisasi, surat pernyataan juga, dan profil lembaga pemerintahan. Untuk institusi pendidikan tinggi terbaik ada SK tentang organisasi, profil institusi pendidikan tingginya, pernyataan keikutsertaan IHYA, dan profil infrastruktur pendukung JPH di institusi pendidikan tinggi tersebut. Dan yang terakhir adalah lembaga jasa keuangan terbaik. Di sini diminta adalah nomor induk berusaha, nomor izin usaha, akta pendirian jasa keuangan, pernyataan keikutsertaan IHYA, dan profil lembaga jasa keuangan tersebut. Nah, di sini ada pemilihan kategori awardnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini ada perusahaan industri, kawasan industri, lembaga sentra ikan terbaik, lembaga pemerintahan terbaik, institusi pendidikan terbaik, dan lembaga jasa keuangan terbaik. Di bawah sini adalah informasi tentang pemenang IHYA di tahun 2025, tahun sebelumnya. Lalu di bagian bawahnya informasi ada testimoni serta galeri penganggaran IHYA di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, saya mau mulai untuk simulasi. Bapak Ibu bisa mengklik langsung daftar sekarang yang di sini ataupun yang ada di atas ini. Saya akan mencoba yang daftar sekarang di sini. Maka kita akan disuguhkan dengan formulir register atau formulir pendaftaran. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama adalah informasi pendaftar dan yang kedua adalah kategori yang ingin dipilih. Kategori award-nya ya. Saya akan mencoba mensimulasikan dengan nama saya, nama perusahaannya, lalu email PIC yang akan bertanggung jawab terhadap website apa ya, akun yang didaftarkan di website ini. Ya. Kalau karena saya mendaftarnya pakai manual begini, nggak pakai Google, nanti harus diverifikasi Bapak Ibu di dalam. Lalu nomor telepon, alamat perusahaan, provinsinya. Nah, untuk tahap satunya sudah kita isi untuk informasi pendaftar, lalu kita memilih kategori. Di sini saya mencontohkan sebagai perusahaan industri besar terbaik, jenis pesertanya saya dari minuman, lalu saya memilih KBLI. Di sini baru nih Bapak Ibu, tahun lalu belum ada. Sekarang kita bisa menyesuaikan dengan KBLI dari NIB atau perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Coba saya di sini mencontohkan dari buah-buahan dan sayuran, lalu ketik password. Passwordnya bebas Bapak Ibu, hanya dibutuhkan angka, kombinasi angka dan alfabet. Tapi lebih bagus lagi jika ada kapital ataupun unik yang lainnya. Lalu kita klik daftar. Pendaftaran berhasil, silakan login. Di sini saya mencoba login dengan email yang tadi saya daftarkan. Lalu saya masuk. Maka saya akan ada di dashboard peserta Bapak Ibu yang tadi saya isi. Di sini ada informasi peserta yang saya daftarkan, perusahaan yang saya daftarkan, dari kategori apa dan jenis pesertanya apa. Lalu di sebelah kanannya adalah status peserta. Ini yang tadi dijelaskan oleh Bu Detri, dokumen administrasi wajib ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu hanya bisa mengupload 1 kali. Jadi dipastikan untuk sudah pasti dokumen yang dimintanya, jangan salah karena ini tidak bisa diulang karena nggak bisa diubah ataupun direvisi. Nah, untuk yang email yang tadi saya jelaskan, kan emailnya tadi saya manual tidak pakai yang Google atau Gmail ya.
Jadi harus verifikasi email. Tinggal diklik, nanti akan ada tautan pada email masing-masing. Itu diklik lagi, lalu nanti sudah terverifikasi. Di sini yang diminta untuk dokumen administrasi wajib ini adalah perizinan berusaha di bidang industri atau NIB. Saya akan mencontohkan menguploadnya. Ini saya industri. Ini saya upload. Ups, salah. Harusnya tidak seperti ini. Bentar. Kayaknya servernya penuh. Saya balik lagi ke dashboard. Coba saya upload lagi ya. Ke format lain. Saya ulangi. Di sini maksimal 10 mega dengan format PDF, JPEG, atau PNG. Oh, masih error. Sepertinya server kami Bapak Ibu harusnya nanti kembali normal. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload dokumennya seperti yang saya jelaskan tadi, tapi nanti akan ada pop-up kalau dokumen tersebut berhasil terupload sampai ke akhir. Nah, Bapak Ibu, untuk IHA 2026 ini sama seperti tahun 2025. Jadi ini sudah paralel untuk dokumen administrasinya bisa dilakukan sembari menyelesaikan penilaian mandiri. Di bawah sini ada bagian penilaian mandiri Bapak Ibu dengan kategori yang saya pilih yaitu perusahaan industri besar minuman halal terbaik. Dari beberapa aspek teknis, manajemen dan kampanye, saya masih belum ada data karena saya belum memulainya. Untuk memulainya, Bapak Ibu bisa langsung klik aksi mulai. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu harus isi dan unggah dokumen pendukungnya. Saya akan mencontohkan dari aspek teknis. Nah, nomor satu, apakah perusahaan Anda dapat menjamin kehalalan seluruh bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong? Misalnya Bapak Ibu mau yakin dengan jawaban, oh sepertinya saya perusahaan kami ini perusahaan menjamin kehalalan semua bahan baku. Yang paling atas termasuk bahan tambahan dan bahan penolong, maka diklik. Nanti akan ada ini yang keluar nih, tinggal dipilih, choose file, mana dokumennya, diupload. Saya contohkan, misalnya. Nah, di sini ada kisi-kisi Bapak Ibu, ada SOP, flowchart, sertifikat halal. Bapak Ibu bisa mengupload seperti yang ada di layar ini ya, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Untuk menyimpannya ada di bagian bawah Bapak Ibu. Nah, di sini jangan lupa untuk disimpan setelah memilih file yang ingin diunggah. Setelah disimpan, sukses, jawaban berhasil disimpan. Maka jawaban untuk soal nomor satu tadi sudah bisa dilihat. Nah, ini yang sudah saya upload, berarti dokumen sudah disimpan di sistem kami. Selanjutnya sama seperti itu, tinggal dipilih, unggah, lalu disimpan di bagian bawah sampai ke aspek terakhir. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengontrolnya dengan melihat status penilaian mandiri. Karena saya baru mengisi satu soal, satu pertanyaan, maka yang keluar hanya 16% yang saya kerjakan. Nanti kalau sudah semua, harusnya 100% semua dari setiap aspek. Maka Bapak Ibu sudah selesai, jangan lupa untuk dikontrol dokumen administrasi wajibnya. Harusnya checklist semua, checklist hijau semua kalau sudah diupload. Dan dipastikan lagi jangan sampai salah karena tidak bisa diulang atau diubah. Nah, mungkin dari saya sekian. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kami. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agung atas penjelasannya dan simulasinya. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke part yang paling ditunggu-tunggu ya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu yang ada pertanyaan dan mungkin dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya, kami akan membacakan pertanyaannya secara bergantian. Sebelum menyampaikan pertanyaannya, mungkin dapat disampaikan nama dan nama perusahaan atau instansinya ya. Baik, kami akan memberikan kesempatan kepada tiga penanya terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu atau Bapak Adisti Eka Putri, Ibu Adisti Eka Putri, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Diseka Putri dari PT Arnold Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Detri dan juga Bapak Agung atas pemaparannya tadi dan juga informasinya tadi. Saya izin menanyakan ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Yang pertama itu izin make sure. Jadi untuk alamat Gmailnya sendiri itu karena dia membutuhkan verifikasi, jadi bisa digunakan untuk alamat yang pribadi dan juga alamat perusahaan ya, atau mungkin harus alamat perusahaan atau alamat pribadi ya Bu untuk yang Gmailnya sendiri. Terus yang kedua, untuk ketika kita melakukan proses ataupun pendaftaran untuk proses apa proses perlombaan ini, nah apakah ketika nanti di pertengahan itu kita mendapatkan beberapa pertanyaan ataupun ingin memvalidasi suatu data dan lain sebagainya, itu apakah bisa kita berdiskusi lagi secara sinkronus misalnya, atau misalnya bisa ditanyakan kepada customer service-nya atau dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan bisa ditanyakan ataupun kita bisa bertanya itu ke siapa gitu ya. Terus yang ketiga, kita melihat ada beberapa kategori gitu ya untuk perlombaannya sendiri. Nah, untuk perlombaannya sendiri apakah memungkinkan em, suatu perusahaan itu bisa lebih dari satu kategori, atau misalnya disesuaikan saja dengan KBLI-nya sendiri dan refer sesuai dengan perusahaannya. Jadi satu perusahaan itu hanya bisa satu kategori ataupun satu perlombaan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Adisti. Pertanyaannya izin kami tampung terlebih dahulu ya. Eh, Mungkin bisa lanjut ke Ibu Desi. Silakan Ibu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adisti, Ibu Detri, sama Pak Agung. Selamat pagi, saya Desi dari PT Hengam Sejahtera Indonesia. Izin bertanya, tahun lalu kami sudah sempat ikut Ihya dari Kemenperin. Nah, kami kan masih punya akun ya, Mbak Detri. Apakah kita perlu registrasi ulang atau seperti apa? Jadi dari awalnya apakah akun itu sama atau ada perbedaan seperti itu? Terima kasih Mbak Fatia dan Bu Detri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Detri. Bu Desi, maaf Bu. Ya, jadi. Mungkin kita juga tambah satu pertanyaan ya dari kolom chat. Ada pertanyaan dari Bapak Rofian, Ibu Rofianti ya. Eh, Bertanya terkait dengan perusahaan primer packaging. Eh, ini akan dijawab oleh Ibu Detri. Ibu Detri akan coba menjawab pertama mungkin dari pertanyaan Ibu Adisti terlebih dahulu ya Bu. Silakan Ibu Detri. Baik, terima kasih Mbak Fatia untuk pertanyaan dari Bu Adisti. Tadi ada beberapa ya, ada 3 pertanyaan ya, seingat saya. Nanti mungkin kalau ada yang terlewat boleh dibantu ya Mbak Fatia ya pertanyaannya. Jadi kalau tadi untuk terkait dengan eh, alamat email yang misalnya nanti untuk didaftarkan itu bisa menggunakan akun pribadi atau misalnya menggunakan alamat akun email perusahaan. Namun misalnya nanti untuk yang menjadi PIC-nya siapa itu yang kami sarankan dan yang lebih mudah untuk dihubungi gitu ya. Karena nanti yang akan menjadi apa namanya penjembatan lah ya atau media media untuk kami berkomunikasi itu kan hanya melalui sistem itu. Jadi mohon dipastikan alamat email yang misalnya didaftarkan serta nomor kontak PIC yang ada di situ memang bisa dengan mudah kami hubungi gitu. Jadi karena nanti dan segala informasi itu akan disampaikan melalui sistem gitu ya. Terutama untuk misalnya nanti terkait dengan seleksi dan penilaian. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Oke, untuk yang jika ada kendala atau misalnya perlu pertanyaan, ada misalnya pada saat mengisi ya melakukan baik itu mensubmit misalnya dokumen administrasi ataupun misalnya nanti pada saat melakukan self assessment menemui kendala, Bapak Ibu itu bisa menghubungi help desk. Kami ada help desk yaitu Farah dan Ihsan yang bisa Bapak Ibu hubungi sesuai dengan jam kerja ya Bapak Ibu kami mohon gitu. Dan itu nomor help desk-nya itu tercantum juga di website IHYA. Jadi di pojok kanan paling bawah itu ada simbol seperti WhatsApp. Nanti Bapak Ibu bisa memilih mau dengan Mbak Farah atau Mas Ihsan gitu ya. Silahkan dihubungi Mbak Farahnya atau misalnya Mas Ihsan gitu. Jadi nanti bisa langsung kontak ke situ ya. Jika ada misalnya pertanyaan ataupun kendala-kendala yang bisa kami bantu misalnya ya setelah selesai sosialisasi ini kemudian misalnya oh baru kepikiran ternyata ini gimana ya gitu. Silahkan mengontak ke Farah ataupun Ihsan. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga itu untuk misalnya mungkin ada pertanyaannya agak mirip-mirip juga ya dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan di chat. Jadi misalnya bisa tidak mengikuti lebih dari satu kategori. Dipersilahkan Bapak Ibu selama nanti Bapak Ibu bisa memastikan bahwa kategori tersebut juga sesuai dengan eh, perizinan yang Bapak Ibu miliki ya. Jadi misalnya di NIB-nya itu ada. Tapi karena misalnya untuk kategori yang berbeda gitu ya, kami harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan PIC ataupun misalnya email yang berbeda untuk setiap kategori yang diikuti gitu. Jadi untuk satu kategori itu misalnya menggunakan PIC-nya misalnya Ibu Adisti gitu ya, misalnya untuk makanan. Kemudian Bu Adisti juga punya produk minuman. Nah, yang mendaftarkan nanti bikin akun lagi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bukan Bu Adisti tapi PIC-nya misalnya Bu Desi misalnya seperti itu. Jadi diperkenankan untuk mengikuti beberapa kategori sesuai dengan perizinan ataupun apa namanya ruang lingkup yang Bapak Ibu miliki ya untuk perusahaan industri. Mungkin demikian. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Desi ya. Dari Bu Desi itu bagaimana misalnya untuk tahun ini karena tahun lalu pernah ikut punya akun juga ya, sudah pernah ikut IHYA. Tahun ini apakah perlu registrasi ulang? Mohon maaf Ibu, memang perlu registrasi ulang juga. Walaupun misalnya pada tahun kemarin itu sudah mengikuti karena tadi ada beberapa pembaruan yang kami lakukan di sistem gitu kan. Jadi ada beberapa penyesuaian tersebut sehingga tidak bisa menggunakan akun yang lama jadi tetap harus mengikuti registrasi dari awal terlebih dahulu ya. Mungkin demikian. Masih ada pertanyaan yang terlewat? Oh, yang di link chat, yang di chat room ya, yang terkait dengan perusahaan industri kemasan ya. Dia di packaging. Jadi untuk packaging Bapak Ibu mungkin bisa disesuaikan dengan KBLI yang Bapak Ibu miliki. Mungkin packagingnya juga kan ada untuk industri makanan, ada misalnya juga mungkin untuk industri farmasi atau kosmetik gitu ya. Mungkin bisa dilihat dulu, dicek terlebih dahulu KBLI yang dimiliki Bapak Ibu di NIB-nya masing-masing gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan pilihan kategori yang bisa Bapak Ibu ikuti. Mungkin demikian. Apakah masih ada yang terlewat? Bapak Tia sudah ya? Oke, baik. Sudah, terima kasih Bu Deti. Mungkin kita Iya. akan beralih ke pertanyaan yang berikutnya ya. Di chatroom kebetulan ada lumayan banyak pertanyaan lainnya. Untuk yang produk kertas kemasan pangan mungkin jawabannya sama ya Bu. Kurang lebih ya. Jadi mohon dipastikan untuk KBLI-nya saja Bapak Ibu karena kami sekarang ada pemilihan KBLI tersebut. Nah, mohon dicek terlebih dahulu saja. Jadi nanti KBLI yang di Bapak Ibu miliki sesuai dengan yang tercantum pada NIB itu berapa. Nah, nanti mungkin bisa apa namanya bisa dipilih ya kategori apa yang paling sesuai gitu. Baik. Baik, terima kasih Bu Detri. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya mungkin kurang lebih sama ya untuk yang punya 2 KBLI dalam satu perusahaan, punya 3 nama perusahaan, itu nanti tadi bisa mempedomani yang sebelumnya sudah disampaikan Bu Detri. Mohon dipastikan PIC-nya mungkin mendaftarkan untuk masing-masing KBLI yang didaftarkan ya. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi.
Untuk dokumen yang diupload pada penilaian mandiri, apakah hanya satu dokumen atau beberapa dokumen bisa diupload? Mungkin dapat dibantu jawab oleh Bu Detri, silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatia terkait dokumen yang bisa disampaikan atau diupload pada saat melakukan penilaian mandiri. Data dukungnya mungkin disediakan linknya hanya satu, Bapak Ibu. Tapi itu maksimal size-nya itu kurang lebih sekitar sampai 10 megabyte. Jadi banyak. Jadi mungkin nanti eh, satu dokumen tersebut bisa memuat beberapa file yang diperlukan gitu ya, sesuai dengan klaim jawaban Bapak Ibu. Jadi misalnya jika memang seperti misalnya nanti kalau sudah ada melihat di dokumen teknis gitu ya, perlu ada misalnya SOP atau misalnya flowchart, itu bisa dijadikan satu saja Bapak Ibu gitu. Tapi hanya di satu dokumen. Kami pikir itu sudah cukup ya, secara ukuran juga sudah lumayan besar 10 megabyte. Jadi nanti bisa apa namanya, Bapak Ibu bisa menggabungkan dulu filenya gitu ya untuk penilaian Dewan Juri agar mempermudah sih Bapak Ibu. Jadi Dewan Juri hanya cukup membuka satu file tersebut yang Bapak Ibu unggah sesuai dengan pilihan jawaban. Nah, nanti tapi di satu file tersebut juga sudah misalnya terdiri dari beberapa dokumen yang misalnya berkaitan ya atau yang misalnya relevan dengan pilihan jawaban Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Detri. Apakah tadi saya baca dari sebentar. Oh, dari Ibu Sofiatul Maulidah ya. Apakah kategori peserta ini dapat diubah kalau sudah mendaftar? Baik, kalau untuk kategori peserta sudah tidak bisa diubah ya, bukan karena kan itu pada saat awal Bapak Ibu memastikan dulu yang mana. Tapi nanti misalnya Bapak Ibu ternyata pada misalnya melakukan kesalahan tadi ya, jadi mungkin eh, teknisnya mungkin ya secara teknisnya nanti itu bisa melakukan harus mau tidak mau harus melakukan pendaftaran ulang sih sepertinya Bapak Ibu kalau misalnya ada kesalahan tersebut karena datanya otomatis sudah tersimpan di kami ternyata misalnya ada yang miss gitu ya, misalnya atau kurang sesuai, nanti mohon maaf Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran ulang kembali. Jadi tidak bisa diubah. Dengan email yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menggunakan email yang sama dengan yang awal. Baik, mungkin ini sambil saya bantu Mbak Fatia ya dari kolom chat yang paling bawah. Ini Bapak Ibu dari Pak Agung untuk satu perusahaan yang mempunyai lebih dari satu plan. Apakah masing-masing plan mendaftar atau cukup satu entitas perusahaan? Kurang lebih tadi mungkin jawabannya sama Bapak Ibu seperti halnya dengan ada satu perusahaan yang akan mengikuti beberapa kategori. Jadi mungkin kan plan tersebut beda-beda ya produknya. Jadi nanti bisa disesuaikan, misalnya plan A ini produknya PKRT misalnya gitu ya. Nah, berarti ada PIC dari plan A yang mendaftar untuk kategori PKRT gitu ya. Subkategori PKRT. Nah, kemudian misalnya ada plan B, dia produknya makanan. Dia berarti ada PIC tersendiri untuk apa namanya? Untuk mendaftar di subkategori makanan gitu. Demikian kurang lebih ya. Jadi boleh misalnya masing-masing plan selama KBLI-nya tadi misalnya berbeda ya. Jadi nanti karena atau misalnya subkategori yang dipilih itu berbeda gitu. Jadi dipastikan saja nanti kesesuaian dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan. Mungkin demikian. Ada lagi? Oke, baik. Izin Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bapak Adik Januar dari PT Ekos Jaya Abadi Lestari. Jika bahan yang kami pakai jumlahnya lebih dari 200 bahan,
apakah semua dokumen bahan diupload ya, Bu? Nah, kalau lebih dari kalau lebih dari 10 megabytes sepertinya tidak bisa di-cover, Bu, semua bahan yang harus dilampirkan. Silakan Bu Detri. Ya, terima kasih Mbak Fatia, Pak Ade Januar dari PT Ekos Jaya Abadi Lestari. Mungkin memang tidak itu ya Pak, kalau misalnya hanya 10 megabyte tadi ada 200 bahan tidak dimungkinkan untuk jumlah kapasitas yang tersedia sebanyak 10 megabyte. Itu tidak perlu semuanya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya beberapa bahan tersebut kan biasanya terdiri ada bahan bakunya gitu ya, bahan tambahannya, bahan penolongnya gitu. Nah, itu bisa ini saja sampel saja ya, sampel saja misalnya untuk bahan baku satu, misalnya bahan penolong satu, misalnya kemudian bahan tambahan satu. Jadi disesuaikan saja Bapak Ibu. Yang penting yang disampaikan itu misalnya bisa merepresentasikan ya, atau misalnya relevan lah dengan pilihan jawaban yang Bapak Ibu. Karena nanti itu kan untuk dokumen awal pada saat misalnya tim juri itu melihat kesesuaian antara pilihan jawaban yang dipilih dengan data dukung. Tapi untuk verifikasi lebih lanjut, biasanya kan nanti ada tim juri itu akan meminta untuk sesi pemaparan yang tadi sempat saya sampaikan gitu ya. Jadi nanti disampaikan saja dulu dokumen yang sekiranya bisa mewakili, misalnya tadi kan, bisa seperti itu untuk klasifikasinya. Kemudian nanti disampaikan yang ada terlebih dahulu. Mungkin demikian, Mbak Fatia dan Pak Ade, maaf. Bapak Ibu, izin apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa raise hand ya. Satu pertanyaan lagi. Oh, baik, mohon maaf. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Saifullah ya, Bu, dari PT Solas Langgeng Sejahtera, bergerak di bidang farmasi, khususnya suplemen obat tradisional. Untuk penguploadan penyampaian laporan data industri, ini apa ya, Bu, yang harus Baik, terima kasih Mbak Fatia. Pak Saifullah, untuk yang penyampaian laporan data industri, nanti data dukung yang perlu disampaikan itu bukti lapor di CINAS ya. Jadi karena apa namanya, memang secara peraturan perundang-undangan kan setiap perusahaan industri berkewajiban untuk melaporkan gitu ya melalui aplikasi CINAS. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunggah tanda bukti lapor untuk penyampaian laporan di CINAS-nya saja gitu. Jadi hanya screenshotnya saja mungkin kalau misalnya sudah menyampaikan laporan di CINAS. Baik, demikian. baik? Izin Bapak Ibu, karena kita sudah ada di penghujung acara. Izin kami sudahi dulu sesi kali ini, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk sesi sosialisasi ini akan diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10 eh, dari tanggal 24 Juni hari ini sampai dengan pendaftaran ditutup 24 Juli. Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut dan ada kendala, boleh langsung menghubungi kanal resmi kita di Helpdesk Farah dan Ihsan. Untuk nomornya berikut di 0851 6300 4482 untuk Mbak Farah dan Mas Ihsan di 4481 atau di atau di akun Instagram resmi kami di Industri Halal Indonesia. Mungkin kalau mau menghubungi Mbak Farah dan Mas Ihsan juga bisa melalui langsung dari website kami di ihya.kemenperin.go.id.
Baik Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Detri, Mas Agung, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sosialisasi online pendaftaran IJA pada pagi hari ini. Kami berharap Bapak Ibu dapat ikut berpartisipasi pada IHIA tahun ini. Dan saya, Fatia Irani, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berjalannya acara pada pagi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. banyak Bapak Ibu, izin. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi Farah ataupun Mas Ihsan ya, Mbak Farah atau Mas Ihsan. Terima kasih.